Firman Tuhan, Kejadian 32. Yakub takut bertemu dengan Esau. Yakub melanjutkan jalanannya lalu bertemu malaikat Allah dengan dia. Ketika Yakub melihat mereka berkata, "Ini bala tentara Allah, sebab itu dinamainyalah tempat itu Mahanaim." 3. Sesudah itu Yakub menyuruh utusannya berjalan lebih dahulu mendapatkan Esau, kakaknya, ke tanah Seir, daerah Edom. 4. Ia memerintahkan kepada mereka, "Beginilah katakan kepada Tuhan kepada Esau, beginilah kamu Yakub, aku telah tinggal pada Laban sebagai asing dan diam di situ selama ini. 5. Aku telah mempunyai lembu sapi, keledai, dan kambing domba, budak laki-laki dan perempuan. Dan aku menyuruh memberitahukan hal ini kepada Tuanku, supaya aku mendapat kasih-Mu." Amin. Ayat 6. Kemudian pulanglah para utusan itu kepada Yakub dan berkata, "Kami telah sampai kepada kakakmu Esau. Dan ia pun sedang di jalan menuju engkau, diiringi oleh 400 orang. Lalu sangat takutlah Yakub dan merasa sesak hati, maka dibaginyalah orang-orangnya yang bersama-sama dengan dia, kambing dombanya, lembu sapi, dan untanya menjadi 2 pasukan. Sebab pikirnya jika Esau datang menyerang pasukan yang satu, sehingga terpukul kalah, maka pasukan yang tinggal akan terluput. Kemudian berkatalah Yakub, "Ya Allah nenek moyangku Abraham dan Allah ayahku Ishak, ya Tuhan yang telah berfirman kepadaku, pulanglah ke negerimu, serta kepada sanak saudaramu, dan aku akan berbuat baik kepadamu. Sekali-kali aku tidak layak untuk menerima segala kasih dan kesetiaan yang engkau tunjukkan kepada hambamu ini, sebab aku membawa hanya tongkatku ini waktu aku menyeberangi sungai Yordan ini, tetapi sekarang telah menjadi 2 pasukan." Amin. Ya. Ayat 11. Lepaskanlah kiranya aku dari tangan kakakku, dari tangan Esau, sebab aku takut kepadanya. Jangan-jangan ia datang membunuh aku, juga ibu-ibu dengan anak-anaknya. 12. Bukankah engkau telah berfirman, tentu aku akan berbuat baik kepadamu dan menjadikan keturunanmu sebagai pasir di laut, yang karena banyak tidak dapat dihitung. 13. Lalu bermalamlah ia di sana pada malam itu, kemudian diambilnyalah dari apa yang ada padanya suatu persembahan untuk Esau kakaknya. 14. Yaitu 200 kambing betina dan 20 kambing jantan dan 200 domba betina dan 20 domba jantan. 15. 30 unta yang sedang menyusui beserta anak-anaknya, 40 lembu betina dan 10 lembu jantan, 20 keledai betina dan 10 keledai jantan. Amin. Kejadian 32 ayat 16. Maaf ya Bunda, tutup kamera ya. Diserahkannyalah semuanya itu kepada budak-budaknya untuk dijaga tiap-tiap kumpulan tersendiri, dan ia berkata kepada mereka, "Berjalanlah kamu lebih dahulu dan jagalah supaya ada jarak antara kumpulan yang satu dengan kumpulan yang lain." 17. Diperintahkannyalah kepada yang paling di muka apabila Esau kakakku bertemu dengan engkau dan bertanya kepadamu, "Siapakah tuanmu dan kemanakah engkau pergi, dan milik siapakah ternak yang di depanmu itu?" 18.
Jawablah milik hambamu, Yakub, inilah persembahan yang dikirim kepada tuanku Esau, dan Yakub sendiri pun ada di belakang kami. 19. Begitulah diperintahkannya baik kepada yang kedua maupun kepada yang ketiga, dan kepada sekalian orang yang berjalan mengiringi kumpulan hewan itu. Katanya, seperti perkataanku, tadilah kamu katakan kepada Esau apabila kamu berjumpa dengan dia. 20. Dan kamu harus mengatakan juga, hambamu Yakub sendiri ada di belakang kami. Sebab pikir Yakub, baiklah aku mendamaikan hatinya dengan persembahan yang diantarkan lebih dahulu. Kemudian barulah aku akan melihat mukanya. Mungkin ia akan menerima aku dengan baik. Amin. Ayat 21, jadi persembahan itu diantarkan lebih dahulu, tetapi ia sendiri bermalam pada malam itu di tempat perkemahannya. Pergumulan Yakub dengan Allah. 22, pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya, dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. 23, sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. 24, lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. 25, ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Amin. 26. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing, sahut Yakub. Aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. 27. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya, Yakub. 28. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. 29. Berkatalah Yakub, katakanlah juga namamu. Tetapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinyalah Yakub di situ. 30. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Amin. Ayat 30. Lalu nampaklah padanya matahari terbit ketika ia telah melewati Peniel, dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. 32. Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha, karena dia telah memukul sendi pangkal paha Yakub pada otot pangkal pahanya. Kejadian 33 ayat 1, Yakub berbaik kembali dengan Esau. 1. Yakub pun melayangkan pandangannya, lalu dilihatnyalah Esau datang dengan diiringi oleh 400 orang. Maka diserahkannyalah sebagian dari anak-anak itu kepada Lea dan sebagian kepada Rahel serta kepada kedua budak perempuan itu. 2. Ia menempatkan budak-budak perempuan itu beserta anak-anak mereka di muka, Lea beserta anak-anaknya di belakang mereka, dan Rahel beserta Yusuf di belakang sekali. 3. Dan ia sendiri berjalan di depan mereka, dan ia sujud sampai ke tanah 7 kali, hingga ia sampai ke dekat kakaknya itu. Amin. Ayat 4, tetapi Esau berlari mendapatkan dia, didekapkannya dia, dipeluk lehernya dan diciumnya dia, lalu bertangis-tangislah mereka. Kemudian Esau melayangkan pandangannya, dilihatnyalah perempuan-perempuan dan anak-anak itu, lalu ia bertanya, siapakah orang-orang yang beserta engkau itu? Jawab Yakub, anak-anak yang telah dikaruniakan Allah kepada hambamu ini. Sesudah itu mendekatlah budak-budak perempuan itu beserta anak-anaknya, lalu mereka sujud. Mendekat jugalah Lea beserta anak-anaknya,
dan mereka pun sujud. Kemudian mendekatlah Yusuf berserta Rahel, dan mereka juga sujud. Berkatalah Esau, apakah maksudmu dengan seluruh pasukan yang telah bertemu dengan aku tadi? Jawabnya, untuk mendapatkan kasih tuanku. Tetapi kata Esau, aku mempunyai banyak adikku, berpeganglah apa yang ada padamu. Amin. Ibu Sinta, Aku tutup ya. Ayat 10. Tetapi kata Yakub, janganlah kiranya demikian. Jikalau aku telah mendapat kasihmu, terimalah persembahan ini dari tanganku, karena memang melihat mukamu adalah bagiku serasa melihat wajah Allah, dan engkau pun berkenan menyambut aku. Ayat 11. Terimalah kiranya pemberian tanda salamku ini yang telah kubawa kepadamu, sebab Allah telah memberi karunia kepadaku, dan aku pun mempunyai segala-galanya. Lalu dibujuk-bujuknya lah Esau sehingga diterimanya. 12. Kata Esau, baiklah, kita berangkat berjalan terus, aku akan menyertai engkau. 13. Tetapi Yakub berkata kepadanya, Tuanku, maklum, anak ini masih kurang kuat, dan bawa beserta aku ada kambing domba dan lembu sapi, dan masih menyusui. Jika diburu-buru 1 hari saja, maka seluruh kumpulan binatang itu akan mati. 14. Biarlah kiranya tuanku berjalan lebih dahulu dari hamba. Biarlah kiranya tuanku berjalan lebih dahulu dari hambamu ini, dan aku mau dengan hati-hati beringsut maju menurut langkah hewan yang berjalan di depanku, dan menurut langkah anak-anak sampai aku tiba pada tuanku di Seir. Lalu kata Esau, kalau begitu baiklah, kutinggalkan kepadamu beberapa orang dari pengiringku. Tetapi Yakub berkata, tidak usah demikian, biarlah aku mendapat kasih tuanku saja. Terima kasih. Kejadian 33 ayat 16. Jadi pulanglah Esau pada hari itu berjalan ke Seir, tetapi Yakub berangkat ke Sukot, lalu mendirikan rumah, dan untuk ternaknya dibuatnya gubuk-gubuk. Itulah sebabnya tempat itu dinamai Sukot. 18. Dalam perjalanannya dari Padan Aram sampailah Yakub dengan selamat ke Sikem di tanah Kanaan, lalu ia berkemah di sebelah timur kota itu. 19. Kemudian dibelinyalah dari anak-anak Hemor bapa Sikem sebidang tanah, tempat ia memasang kemahnya dengan harga 100 kesita. 20. Ia mendirikan mezbah di situ, dan dinamainya itu Allah Israel, ialah Allah. Kejadian pasal 34. Kejadian Mas Bun.
Satu ayat lagi saya. Sudah kan? Udah? Iya, iya kan 5 ayat, Bu. Oke, siap. Kejadian 34, Dina dan Sikem. Pada suatu kali pergilah Dina, anak perempuan Lea yang dilahirkannya bagi Yakub, mengunjungi perempuan-perempuan di negeri itu. Ketika itu terlihatlah ia oleh Sikem, anak Hemor, orang Hewi, raja negeri itu. Lalu Dina itu dilarikannya dan diperkosanya. Ayat 3, tetapi terikatlah hatinya kepada Dina, anak Yakub. Ia cinta kepada gadis itu, lalu menenangkan hati gadis itu. 4. Sebab itu berkatalah Sikem kepada Hemor ayahnya, ambillah bagiku gadis itu untuk menjadi istriku. 5. Kedengaranlah kepada Yakub bahwa Sikem mencemari Dina, tetapi anak-anaknya ada di padang menjaga ternaknya. Jadi Yakub mendiamkan soal itu sampai mereka pulang. Amin. Silakan Bu Pita, ayat 6 sampai Ya. Kejadian 34 ayat 6 sampai. Lalu Hemor ayah Sikem pergi mendapatkan Yakub untuk berbicara dengan dia. Ayat 7. Sementara itu anak-anak Yakub pulang dari padang dan sesudah mendengar peristiwa itu orang-orang itu sakit hati dan sangat marah karena Sikem telah berbuat noda di antara orang Israel dengan memperkosa anak perempuan Yakub, sebab yang demikian itu tidak patut dilakukan. Ayat 8. Berbicaralah Hemor kepada mereka itu, hati Sikem anakku mengingini anakmu, kiranya kamu memberikan dia kepadanya menjadi istrinya. Ayat 9. Dan biarlah kita mengambil, berikanlah gadis-gadis kamu kepada kami dan ambillah gadis-gadis kami. Ayat 10. Tinggallah pada kami, negeri ini terbuka untuk kamu. Tinggallah di sini, jalanilah negeri ini dengan bebas dan menetaplah di sini. Amin. silakan Bu Balita mau ikutan baca di Kejadian 34 ayat 11 sampai 15. Di unmute Bu. Oke, saya ya. 11. Lalu Sikem berkata kepada ayah anak itu dan kepada kakak-kakaknya, biarlah kiranya aku mendapat kasihmu, aku akan memberikan kepadamu apa yang kamu minta. 12. Walaupun kamu bebankan kepadaku uang jujuran dan uang mahar seberapa banyak pun, aku akan memberikan apa yang kamu minta. Tetapi berilah gadis itu kepadaku menjadi istriku. 13. Lalu anak-anak Yakub menjawab Sikem dan Hermot ayahnya dengan tipu muslihat, karena Sikem telah mencemari Dina, adik mereka itu. 14. Berkatalah mereka kepada kedua orang itu, kamu tidak dapat berbuat demikian, memberikan adik kami kepada seorang laki-laki yang tidak bersunat, sebab hal itu aib bagi kami. 15. Hanyalah dengan syarat ini kami dapat menyetujui permintaan. Kamu harus tetap seperti kami, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus bersunat. Amin. Ayat ya, ayat 16, baru kami akan memberikan gadis kami kepada kamu dan mengambil gadis kamu. Maka kami akan tinggal padamu dan kita akan menjadi satu bangsa. 17. Tetapi kamu tidak mendengarkan perkataan kami dan tidak didengar, maka kami akan mengambil kembali anak itu lalu pergi. 18. Lalu Hem dan Sikem anak Hemor menyetujui usul mereka. 19. Dan orang muda itu tidak bertanggung melakukannya sebagai suku pada anak Yakub. Lagi pula seorang yang paling mati di antara seluruh kaum keluarganya. 20. Lalu pergilah Hemor dan Sikem anaknya itu ke pintu gerbang kota mereka dan mereka bicara kepada penduduk kota itu. Amin. Ibu Mima, mental ya. Bentar ya. Ibu Sinta. Ayat 21.
Orang-orang itu mau hidup damai dengan kita, biarlah mereka tinggal dengan kita. Biarlah mereka tinggal di negeri ini dan menjalaninya dengan bebas. Bukankah negeri ini cukup luas untuk mereka? Maka kita dapat mengambil gadis-gadis mereka menjadi istri kita, dan kita dapat memberikan gadis-gadis kita kepada mereka. 22. Namun hanya dengan syarat ini orang-orang itu setuju tinggal bersama-sama dengan kita, sehingga kita menjadi satu bangsa, yaitu setiap laki-laki di antara kita harus disunat seperti mereka bersunat. 23. Ternak mereka, harta benda mereka, dan segala hewan mereka, bukankah semuanya itu akan menjadi milik kita? Hanya biarlah kita menyetujui permintaan mereka sehingga mereka tetap tinggal pada kita. Ayat 24. Maka usul Hemor dan Sikhem, anaknya itu, didengarkan oleh semua orang yang datang berkumpul di pintu gerbang kota itu. Lalu disunatlah setiap laki-laki, yakni setiap orang dewasa di kota itu. Ayat 25. Pada hari yang ketiga, ketika mereka sedang menderita kesakitan, datanglah 2 orang anak Yakub, yaitu Simeon dan Lewi, kakak-kakak Dina. Setelah masing-masing mengambil pedangnya, menyerang kota itu dengan tidak takut serta membunuh setiap laki-laki. Amin. Kejadian 34 ayat 26, demikian firman Tuhan. Juga Hemor dan Sikhem anaknya, dibunuh mereka dengan mata, pedang, dan mereka mengambil Dina dari rumah Sikhem, lalu pergi. 27. Kemudian datanglah anak-anak Yakub merampasi orang-orang yang terbunuh itu, lalu menjarah kota itu karena adik mereka telah dicemari. 28. Kambing dombanya dan lembu sapinya, keledainya dan segala yang di dalam dan di luar kota itu dibawa mereka. 29. Segala kekayaannya, semua anaknya dan perempuannya ditawan dan dijarah mereka juga seluruhnya yang ada di rumah-rumah. 30. Yakub berkata kepada Simeon dan Lewi, kamu telah mencelakakan aku dengan membusukkan namaku kepada penduduk negeri itu, kepada orang Kanaan dan orang Feris. Padahal kita ini hanya sedikit jumlahnya. Apabila mereka bersekutu melawan kita, tentulah mereka akan memukul kita kalah, dan kita akan dipunahkan, aku berserta seisi rumahku. Amin. Ayat 31. Tetapi jawab mereka, mengapa adik kita diperlakukannya sebagai seorang perempuan sundal? Kejadian pasal 35. Yakub di Betel untuk kedua kalinya. Ayat 1. Allah berfirman kepada Yakub, bersiaplah, pergilah ke Betel. Tinggallah di situ dan buatlah di situ mesbah bagi Allah yang telah menampakkan diri kepadamu ketika engkau lari dari Esau kakakmu. 2. Lalu berkatalah Yakub kepada seisi rumahnya dan kepada semua orang yang bersama-sama dengan dia, jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu, lahirkanlah dirimu dan tukarlah pakaianmu. 3. Marilah kita bersiap dan pergi ke Betel. Aku akan membuat mesbah di situ bagi Allah, yang telah menjawab aku pada masa kesesakanku, dan yang telah menyertai aku di jalan yang kutempuh. 4. Mereka menyerahkan kepada Yakub segala dewa asing yang dipunyai mereka, dan anting-anting yang ada pada telinga mereka. Lalu Yakub menanamnya di bawah pohon besar yang dekat Sikhem. Amin. Ibu kita ayat 5.
Ibu Pita, di-unmute. Halo? Halo? Ibu Pita? Ibu Lampita masih di unmute. Oke. Kejadian 35 ayat 5. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu berangkatlah mereka, dan kedahsyatan yang dari Allah meliputi kota-kota sekeliling mereka, sehingga anak-anak Yakub tidak dikejar. Ayat 6. Lalu sampailah Yakub ke Luz yang di tanah Kanaan, yaitu Betel, ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia. Ayat 7. Didirikannya lah mezbah di situ, dan dinamainya tempat itu El Betel, karena Allah telah menyatakan diri kepadanya di situ ketika ia lari terhadap kakaknya. Ayat 8. Ketika Deborah, inang pengasuh Ribka, mati, dikuburkanlah ia di sebelah hilir Betel di bawah pohon besar yang dinamai orang pohon besar penangisan. Ayat 9. Setelah Yakub datang dari Padan Aram, maka Allah menampakkan diri pula kepadanya dan memberkati dia. Amin. 10. Firman Allah kepadanya, namamu Yakub. Dari sekarang namamu bukan lagi Yakub, melainkan Israel. Itulah yang akan menjadi namamu. Maka Allah menamai dia Israel. 11. Lalu firman Allah kepadanya, Akulah Allah yang Maha Kuasa. Beranak cuculah dan bertambah banyak. Satu bangsa, bahkan sekumpulan bangsa-bangsa akan terjadi daripadamu, dan raja-raja akan berasal daripadamu. 12. Dan negeri ini yang telah kuberikan kepada Abraham dan kepada Ishak akan kuberikan kepadamu dan juga kepada keturunanmu. 13. Lalu naiklah Allah meninggikan Yakub dan tempat ia berfirman kepadanya. 14. Kemudian Yakub mendirikan tugu di tempat itu, yakni tugu batu. Ia mempersembahkan korban curahan dan menuangkan minyak di atasnya. Amin. Ayat 15. Yakub menamai tempat di mana Allah telah berfirman kepadanya Betel. Ayat 16. Kelahiran Benyamin, Rahel mati. Sesudah itu berangkatlah mereka dari Betel ketika mereka tidak berapa jauh lagi dari Efratah. Bersalinlah itu, dan bersalinnya itu sangat sukar. 17. Sedang ia sangat sukar bersalin, berkatalah bidan kepadanya, janganlah takut, sekali ini pun anak laki-laki yang kau dapat. 18. Dan ketika ia hendak menghembuskan nafas, sebab ia mati kemudian, diberikannya lah Enggak kedengaran ya. Lagi, please. Diberikanlah tadi apa? Ayat berapa, Bu? Ya, sekarang nyambung. Dewi sudah selesai? sekarang ayat 20. Dewi, sekarang Bu Mensi ayat 20. Ayat 20. Yakub mendirikan tubuh di atas kuburnya. Itulah tubuh kubur Rachel sampai sekarang. Sesudah itu berangkatlah Israel, lalu ia memasang kemahnya di seberang Migdal Eder. Ketika Israel diam di negeri itu, terjadilah bahwa Ruben sampai tidur dengan Bilha, bundik ayahnya, dan anak-anak Yakub Ishak mati. Ayat 22, adapun anak-anak lelaki Yakub 12 orang jumlahnya. Anak-anak Lea ialah Ruben, anak sulung Yakub. Kemudian Simeon, Lewi, Yehuda, Iskar, dan Sebolon. Amin. Ya, 4. Anak-anak Rahel ialah Yusuf dan Benyamin. Ayat 25. Dan anak-anak Bilha, budak perempuan Rahel, ialah dan serta Napitali. 26. Dan anak-anak Jilpa, budak perempuan Lea, ialah Gad dan Aser,
Itulah anak-anak lelaki Yakub yang dilahirkan baginya di padang Aram. Lalu sampailah Yakub kepada Ishak ayahnya di Mamre dekat Kirjat Arba. Itulah Hebron, tempat Abraham dan Ishak tinggal sebagai orang asing. Adapun umur Ishak 180 tahun. Lalu meninggallah Ishak. Ia mati dan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Ia tua dan suntuk umur. Maka Esau dan Yakub, anak-anaknya itu, menguburkan dia. Terima kasih. Baik Ibu-Ibu, kita akan bersaat teduh untuk minta pada Roh Kudus rema atau pembelajaran apa yang kita bisa petik dari pembacaan 4 ayat ini ya. Baik, silakan Ibu-Ibu.
Apakah ada sharing? Ini luar biasa ya, kita yang baca mengenai kisah Yakub dan Esau. 32, 33, 34, 35. Siapa yang mau sharing rema atau pembelajaran apa yang bisa kita petik dari salah satu yang kita baca ini, dari salah satu pasal yang kita baca? Silakan. Siapa mau memulai Aku dulu? Joli, mungkin saya duluan ya. Iya, jadi dari kisah Yakub dan Esau ini, saya sangat terberkati ya, dan agak sedih sih ketika membaca mengenai Yakub yang ketika mau bertemu dengan kakaknya, dia begitu rendah hati, dia merasa ketakutan ketika nanti. Jadi dia mempersiapkan pertahanan ya dari eh, ternaknya, bahkan orang yang bersama dia, dia mempersiapkan kalau-kalau nanti kakaknya menyerang dia gitu kan. Lalu dia mempersiapkan persembahan untuk kakaknya juga. Jadi saya sambil baca sambil nikmati ya Tuhan. Begitu luar biasa adiknya takut kepada kakaknya. Dia akhirnya penuh dengan kerendahan hati dan menyadari dirinya kalau dia pernah melakukan kesalahan. Jadi bagaimana dia menebusnya ketika harus kembali ke uh, tempat tinggalnya karena Tuhan menyuruhnya untuk kembali. Tapi dia merasa bahwa ketika pasti ketemu kakak saya, pasti akan dibunuh seperti itu. Lalu dia berdoa, bergumul, dan saya lihat di sini dia uh, terlihat sekali dia benar-benar menghargai kakaknya sampai memanggil kakaknya sebagai tuan gitu loh. Seperti itu, Bu. Jadi ini pelajaran buat uh, kita ya, bahwa kita bisa mereka-reka orang lain, bahwa nanti ketika kita berbuat kesalahan, mungkin orang itu yang bertahun-tahun orang itu mendendam, tapi tidak. Dia merasa bahwa dia sangat merindukan adiknya gitu. Iya, Sekalipun uh, ya, sekalipun adiknya melakukan kesalahan di masa lalu, tapi mungkin kakaknya berpikir bahwa itu masa lalu. Lalu sekarang buat apa saya harus menyimpan dendam itu kepada adik saya? Itu karena mereka juga sudah memiliki istri dan anak-anak, dan mungkin dia kakaknya merasa sangat merindukan adiknya, sehingga ketika adiknya mempersiapkan segala sesuatu, bahkan yang menarik di situ eh, dengan begitu luar biasanya eh, Yakub memperhatikan sampai binatangnya, peliharaannya. Dia menyuruh kakaknya untuk pergi duluan karena dia harus berhati-hati membawa ternaknya seperti itu. Dan eh, kakaknya bilang, kamu mau tak tinggalin beberapa itu kan ya Bu. Jadi saya membacanya dengan begitu luar biasanya. Mereka berkakak adik sangat-sangat luar biasa rendah hatinya. Sampai kakaknya juga menghargai adiknya untuk meninggalkan uh, penjagaan bagi mereka. Tetapi adiknya bilang tidak usah seperti itu. Lalu saya melihat lagi begitu luar biasa kakaknya mencintai adiknya sampai ketika mereka bertemu, dia menanyakan siapa ini, anak-anak siapa, uh, bagaimana kamu membawa banyak orang di sini. Lalu uh, ya aku berkata itu anak-anak dan istri saya seperti itu. Dan memang pertemuan yang sangat luar biasa yang kita baca di ayat-ayat berikutnya, pertemuan yang mereka saling berpelukan, tidak ada rasa dendam, tidak ada rasa kemarahan, tapi mereka berpelukan dan mencium dengan penuh kasih seperti itu. Dan ini sangat terharu sekali ya, saya merasakannya seperti itu. Karena Tuhan memang luar biasa sudah bercerita, dan jika Tuhan yang menyuruh Ayub Yakub pergi kembali ke sana, Tuhan akan menuntun dia dan uh, sampai di sana dengan baik dan bertemu dengan kakaknya juga dengan luar biasa, penuh dengan sukacita dan damai sejahtera gitu Bu. Itu yang saya dapat Bu. ya luar biasa Bu Mima ya. Jadi memang ini mengenai bagaimana kita dengan rendah hati mengakui kesalahan kita di masa yang lalu ya. Kadang-kadang memang proses kehidupan inilah yang mengajari kita pada akhirnya bagaimana penyesalan itu, kemudian bagaimana kerendahan hati itu gitu ya. Jadi
baik Esau maupun Yakub benar-benar sama-sama memiliki kerendahan hati ya, sehingga terjadilah yang namanya rekonsiliasi ini ya, pemaafan, pemulihan kembali hubungan kakak beradik ini. Gini, coba tadi bayangkan kalau salah satu keras hati kan nggak terjadi pemulihan ya. Tetapi ini dua orang ini, baik kakak maupun adik, benar-benar memiliki hati yang rendah hati sehingga hubungan mereka bisa kembali menjadi baik ya dan saling mendukung. Terima kasih Bu Mensi. Silakan Bu Pita, Bu Dewi, Bu Sita, Iya, Ibu-ibu aku lain. tambahin, aku juga Silakan. dapat di pasal 33. Eh, betul, ini adalah contoh yang harus eh, ditiru ya zaman sekarang ini. Karena sekarang ini banyak banget yang udah nggak seperti ini lagi. Udah, udah kayaknya sekalipun satu ibu, satu bapak, sekarang ini udah susah ditemukan. Walaupun masih banyak, tapi sudah kebanyakan malah justru saling berasa nggak kenal, berasa jadi musuh gitu. Nah, ini kalau pasal ini di di apa namanya ya, benar-benar digaung di gereja-gereja, nggak bakalan ada lagi pertikaian-pertikaian kakak beradik. Dan caranya Yakub ini juga kepada Esau itu luar biasa, sampai setelah mereka sudah saling memaafkan, sudah saling berpelukan, malah Yakub mau memberikan harta bendanya buat Esau untuk penebusan kesalahan oleh karena semangkok kacang merah itu ya. Dan dengan uh, Esau yang tidak merasa bahwa itu tidak penting. Makanya di ayat 9 itu dikatakan, aku mempunyai banyak adikku, peganglah yang ada pada aja. Jadi kalau kita tarik ke zaman sekarang itu ya nggak mungkin bakalan ngomong gitu, Pak. Dia pilih kan. Nah, ini ayat pasal ini nih eh, sangat, kalau orang benar-benar membacanya akan jadi inspirasi. Itu gimana cara untuk mengambil hati orang yang sudah pernah kita lukai, untuk mengambil hati orang yang pernah kita sakiti. Ini contohnya nih. Dan dengan berbesar hati Esau itu disambut adiknya yang sudah memang benar-benar melukai hatinya dulu. Nah, karena itulah pekerjaan Tuhan itu yang dari awal seperti Bu Messi tadi bilang, kalau Tuhan yang udah menyuruh, segalanya akan Tuhan sertai, akan Tuhan buat berjalan dengan baik. Sekalipun ada rasa takut dalam hatiku, itu wajar, karena apa yang dia perlu dulu menyakiti hati adiknya, menyakiti hati bapak juga sih. Tapi karena dia merasa sudah kebangatan, bahkan dia kan di rumahnya Laban mengalami hal-hal yang membuat dia juga tidak seperti yang dia ingin, mendapatkan apa yang dia mau, tapi dengan susah payah dia harus dapatkan, bahkan mendapatkan paribannya ya itu ya, itu pun susah payah. Nah, terus ada yang kedua aku dapatkan ini dari kedua perempuan ini, Rahel dan Lea. Jadi sekalipun Lea itu tidak dia sukai, tapi Tuhan memberkati. Berkatnya itu apa? Rahel itu dikasih anak Yusuf. Yusuf itu kan menjadi seorang pahlawan ya, yang memberikan bangsa Israel makan pada saat dia di tanah Mesir. Nah, Lea pun seperti itu. Sekalipun Lea bukan perempuan yang disukai dari awalnya, tapi diberkati. Karena dari keturunannya lah nanti akan lahir raja-raja, bahkan sampai ke Yesus, yaitu dari Yehuda. Jadi kita orang-orang yang merasa nggak dianggap, kita berkecil hati, Tuhan melihat. Karena dengan susah payah Lea juga mengharapkan kasih dari Yakub. Nah, jadi kita nggak bisa menghukum ini dua Lea ataupun Rahel atau apalah, kita nggak bisa memandang sebelah mata kepada mereka, karena dua-duanya akan berkati dengan luar biasa. Itu Lea anaknya Yusuf dan Yehuda. Itu yang aku dapat juga. Itu aja Kak Jul, terima kasih. Ya, jadi memang ibu-ibu kita tuh mempelajari sejarah itu perlu ya.
Jadi bukan hanya membaca PB aja, tapi PL. Dengan membaca mulai dari kejadian kita mengetahui kisah, ya, kisah soal Yakub, soal Esai, dan yang menarik lagi kita bisa menangkap satu hal yang luar biasa. Tadi itu kisah inspirasi, yang mengenai kisah inspirasi Yakub dan Esau. Bagaimana kerendahan hati itu, ya baik di dalam keluarga itu bisa memulihkan hati. Bagaimana mengambil hati orang yang disakiti ya. Jadi ini bagus ini mengenai kisah Yakub dan Esau yang jika saya percaya suatu hari kita semua ini menjadi berkat ya. Kalau kita menemukan pertikaian-pertikaian, kita bisa memakai kisah ini, kejadian 3:3 ini mengenai Yakub dan Esau. Tapi bagaimana mungkin kita bisa menceritakan kisah ini kalau kita tidak membacanya? Dengan kita membaca berulang-ulang, kita lama-lama ingat ya. Jadi tanpa perlu kita cari dulu di mana kisahnya, tapi kita ingat itu ada di kejadian mengenai Yakub dan Esau. Kita bisa bercerita seperti itu ya, untuk memberkati orang lain. Terima kasih Bu Dewi. Bu Pita silahkan. Bu Pita kayaknya Ya, saya terima kasih, puji Tuhan, haleluya. Dari tadi apa yang disampaikan Bu Nancy dan Ibu Dewi itu luar biasa. Emang itulah kuncinya yang kita baca. Tetapi saya coba di sini memandang dari Esau. Ya, Esau ya. Saya mana dari awal. Dari awal kalau kita ngikuti ceritanya, dia itu disayang oleh ibunya kan ya. Bukan, sorry. Disayang bapaknya. Sedangkan Yakub disayang oleh bapaknya. Ibunya ya, ibunya. Kemudian saya lihat gini, Esau itu dulu menganggap enteng hak kesulungannya. Banyak hal yang kayaknya kok isi hidup itu kok kayaknya gampang banget sama dia menjalaninya ya. Kayak masa bodoh gitu kalau lihat sejarahnya ya. Tetapi satu hal yang saya lihat, pertama saya mikir, apa iya ya anak-anak disayangi bapak justru lebih baik daripada anak-anak disayangi ibunya ya. Saya pikir gitu. Kok yang disayang Esa justru anaknya Esa itu lebih nerima memasa bodohin hal-hal yang urgen ya, hal yang penting kayak hak kesulungan itu kan adalah hal yang penting ya, tapi di masa bodohin. Tapi satu hal yang paling penting adalah saya melihat Esau ini adalah seorang kakak yang luar biasa yang tidak punya rasa dendam dalam hidupnya. Kemudian memang kenapa Tuhan selalu mencanangkan ke kita itu harus hidup mengampuni. Memang ketika kita hidup selalu mengampuni, terutama kalau kita sebagai seorang kakaan yang lebih tua dari semuanya, ataupun kita sebagai pengikut Kristus yang Tuhan selalu mengajarkan mengampuni, itu benar-benar hidupnya ringan jadinya ya. Sehingga Esau itu saya lihat dia tenang hidupnya, tidak punya dendam, tidak punya marah, bahkan kasih sayangnya luar biasa. Ketika dia ketemu Esau, saya lihat kayaknya dia lupa deh kalau dulu itu Esau pernah jahatin dia ya. Karena dia dengan santai dia menyambut Esau, menyambut Yakub. Bahkan saya lihat dia itu tidak mementingkan harta benda yang diberikan oleh Yakub. Tapi ketika dia udah ketemu Yakub, dia merasa sukacita yang luar biasa. Jadi kalau kita aplikasikan ke diri kita, memang kita harusnya seperti Esau yang tidak perlu menyimpan dendam, walaupun sudah disakiti keluarga kita, adik kita, ada saudara kita, karena orang yang hidup di dalam damai hatinya, hidupnya penuh dengan sukacita yang berlimpah di dalam Yesus. Gitu, Bu. Makasih, Tuhan berkati. Baik, terima kasih Bu Pita ya. Luar biasa. Baik, apakah ada ibu-ibu lain yang mau sharing tema? Baik, kalau tidak ada, bisa Ibu Pita tutup di dalam doa. Kita pungkasi pembacaan firman hari ini. Silakan Bu Pita. Oke. Haleluya. Mari kita bersatu dalam doa. Haleluya. Selamat siang Bapak. Terima kasih untuk siang hari ini.
Tuhan, kami datang dengan kerendahan hati karena kami tahu kami manusia yang lemah, yang tidak ada apa-apanya di hadapan-Mu Tuhan. Tetapi Kau mengangkat kami Tuhan menjadi manusia yang penuh sukacita, damai sejahtera. Tuhan Yesus yang baik, pada siang hari ini Tuhan, kami membaca firman-Mu yang luar biasa Tuhan. Kiranya Tuhan, apa yang Kau ajarkan kepada kami agar kami mengampuni, agar kami sadar bahwa kami harus menghormati kakak kami atau orang yang lebih tua dari kami Tuhan, agar kami hidup selalu dalam naungan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, ajar kami selalu dan selalu mengampuni Tuhan. Ajar kami rendah hati dan ajar kami Tuhan agar selalu kami mengasihi sesama kami Tuhan. Jangan ada dendam di hati kami Tuhan, agar segala sakit penyakit jauh dari kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Kau ingatkan kami pada siang hari ini. Luar biasa Tuhan. Agar kami menjadi anak-anak yang Kau sayangi. Terima kasih Bapa. Kami berdoa bagi ibu-ibu yang pada siang hari ini memberi waktunya untuk membaca firman. Mengingat akan kebaikan-Mu Tuhan. Apapun yang kami dilakukan ibu-ibu pada siang hari ini, semua hanya untuk kemuliaan-Mu Tuhan, untuk menyenangkan-Mu. Kami juga berdoa khususnya kepada Ibu Joli yang sebagai ketua kami Tuhan, yang penuh kesabaran dan penuh dengan cara-cara yang selalu mau membuat cara-cara yang terbaik, yang membuat hidup, karena kami mau menghidupkan iman kami Tuhan. Ibu Joli menjadikan bahwa firman-Mu itu hidup benar dalam hidup kami. Dan juga kami berdoa ibu yang siang hari ini Tuhan, dalam segala pergumulan mereka masing-masing yang kami tidak tahu Tuhan, Engkau yang tahu Tuhan. Kiranya Tuhan ikut campur tangan untuk menyelesaikan segala masalah apa yang ibu-ibu yang ada pada siang hari ini yang dihadapi Tuhan. Kami percaya Tuhan, hanya Engkau satu-satunya yang dapat menyelesaikan persoalan kami. Kalaupun kami dalam musim kehidupan kami, musim kemarau yang kami hadapi, kuatkan kami Tuhan menghadapi. Kalau kami sekarang dalam menghadapi musim kebahagiaan, Tuhan juga sadarkan kami agar kami berhati-hati. Terima kasih Tuhan, banyak sekali yang hendak kami mohon Tuhan. Tapi kami sebelum mohon padamu Tuhan, Engkau lebih tahu apa yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, ampuni dosa kami yang kami perbuat, baik dalam kesengajaan maupun oleh perkataan, pikiran, dan perbuatan kami. Doa ini kami panjatkan hanya dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin.